warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sambil dibagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, ada Bang Jimmy juga yang hadir di Komal ini. Makasih udah ikut hadir Bang Jimmy. Teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, di mana masih kasih anugerah kepada kita, ruh masih menempel pada jasad ini, dikasih kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri, dan tentu menjadi satu pelajaran penting untuk kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pegang penanya, pensilnya, siapkan bukunya. Teman-teman, ada urgensi dan cara muhasabah. Kita akan bahas-bahas, kemarin kita sudah bahas sebetulnya di Komal saya pribadi, tapi ini bagus kalau kita ulang lagi teman-teman. Sahabat TikTok yang dirahmati Allah, salah satu nama yang perlu kita berikan kepada hari ini, detik ini, Allah kasih kita hidup adalah muhasabah. Introspeksi diri. Arti muhasabah itu introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini saya ulang-ulang teman-teman, biasanya lebih mengkonsentrasikan diri untuk taqarrub ilallah, untuk lebih dekat kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Karena itu menjadi satu momentum untuk melakukan muhasabah. Detik ini dikasih kesempatan, masih hidup. Salah satu yang terikat dengan muhasabah adalah memanfaatkan waktu yang terus-menerus. Ketika waktu itu sudah berlalu teman-teman, waktu itu tidak mungkin kembali lagi. Sementara itu bisa jadi perputaran waktu berlalu begitu saja tanpa kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik. Dan juga hal-hal yang sangat produktif harusnya. Dalam bingkai ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Nah, keharusan kita ini melakukan muhasabah itu terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Wa ayyadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Ya. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab berpesan kepada kita tentang keharusan muhasabah. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, hisap-hisaplah, koreksilah dirimu sebelum kamu nanti dihisap sama Allah, sebelum nanti diperhitungkan sama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, muhasabah itu dapat kita lakukan dengan 3 kiat, dengan 3 cara. Siapkan penanya, pensilnya. Pertama, yaitu muhasabah sebelum berbuat. Ya, dihisap, diteliti, dicermati sebelum kita melakukan suatu apapun. Ya, saya mau ngapain nih? Saya mau melakukan apa nih? Mau buka komal, mau bicara, mau apa? Pikirkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Saya nih kalau umpama saya buka komal ini manfaat atau tidak? Ya, kalau saya buka komal ini mendatangkan manfaat atau mudarat? Kalau saya ini bicara ini penting atau tidak? Urgent atau tidak? Dibutuhkan orang atau tidak? Menyenangkan orang atau tidak? Nah, itu muhasabah tuh. Dipikirkan dulu ya sebelum berbuat. Ya, ini memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang akan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, dalam kaitan ini seorang muslim yang sejati harus melakukan sesuatu sebagaimana ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa? Sesuatu itu tidak langsung dilaksanakan saja tapi dia harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Nah, jika hendak melakukan atau hendak dilaksanakan merupakan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Islam, kita akan terus melaksanakannya meskipun ada hambatan dan tantangan besar. Sementara itu, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam, kita akan meninggalkannya meskipun menguntungkan secara duniawi. Kan begitu tuh, muslim sejati seperti itu. Nah, hal inilah yang seringkali disebut dengan berpikir sebelum berbuat, teman-teman. Nah, hal ini yang seringkali disebut dengan berpikir sebelum berbuat. Sebagai orang beriman, kita akan menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki. Ada di dalam dalilnya di surat At-Takwir ayat 29, wa ayat bismillahirrahmanirrahim, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu
kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Maka itu kita bersyukur, ya Allah, ini karena rahmat-Mu ya Allah. Saya bisa buka komal, saya bisa bicara, saya bisa silaturahmi dengan saudara seadam sahawa saya bisa bertemu dengan mereka semuanya ya Allah. Ini karena rahmat-Mu, karena kasih sayang-Mu ya Allah. Barangkali di sini saya bisa menggali ilmu, bisa belajar, ya bisa menyampaikan kebaikan atau mendapatkan kebaikan, kan begitu. Itu karena Allah, karena Sang Pencipta tadi. Itu cara pertama, sebelum melakukan difikir dahulu. Ya, muhasabah sebelum berbuat. Yang kedua caranya adalah kiatnya, cara tiga itu muhasabah apa? Dengan melakukan muhasabah pada saat sedang melaksanakan sesuatu dengan selalu mengontrol diri agar tidak menyimpang. Ya, jadi muhasabah melakukan pada saat sedang melaksanakan sesuatu dengan selalu mengontrol diri agar tidak menyimpang dari hal yang seharusnya dikerjakan dan dari cara pelaksanaannya. Jadi teman-teman, tidak sedikit orang yang sedang melakukan aktivitas sesuatu itu menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Gitu. Nah, dalam kaitan ini muhasabah dapat mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan ketika sedang melaksanakan sesuatu tersebut atau menghentikannya apabila kita sadari sebagai bentuk penyimpangan. Maka dalam hal motivasi muhasabah ini sangat penting untuk dilakukan agar niat yang sejak awal sudah ikhlas, ya, tidak menjadi kotor karena ada pujian dari orang lain. Niatnya tadi mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, tapi kalau di hatinya bukan niat lillahi ta'ala, nah introspeksi nih, kayaknya saya udah bukan lillahi ta'ala nih, harus diperbaiki nih, kan gitu. Nah itu, jadi itu kedua itu melakukan muhasabah pada saat sedang melakukan aktivitas itu. Ini ibadahnya karena Allah atau karena makhluk? Nah itu muhasabah tuh. Ya, jadi supaya nggak kotor, ya, nggak hanya mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia, sehingga seseorang menjadi tambah semangat dalam melakukan sesuatu karena bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia. Gitu loh. Nah ini hati-hati. Nah begitulah seterusnya dalam melaksanakan sesuatu. Meskipun seseorang telah beriman dan bertakwa kepada Allah, akan selalu ada godaan. Ya, di tengah proses pelaksanaannya semua. Orang-orang beriman itu pasti ada godaan. Nah, dengan muhasabah, seseorang itu dapat segera menghentikan penyimpangan yang dilakukan dan bertobat. Ya, bertobat kepada Allah. Dia sudah melakukan ibadah, aktivitas, puasa, haji. Ini haji saya ingin panggil haji atau tidak? Kan gitu. Ini saya ini begini nih, ini dipanggil haji, hajah, atau apa nih? Saya sholat nih supaya dibilang saya orang ahli ibadah, saya ngajar ini supaya dibilang saya orang pinter, orang alim, orang hebat, orang paling alim, seorang ustadz, kiai gitu. Nah ini hati-hati itu, Allah itu tembus sampai kelipatan hati kita yang paling dalam. Gertak apa nih dalam hati? Hati-hati teman-teman. Karena itulah Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, apa kata Allah? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun, kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, orang-orang yang bertakwa ini apabila dibayangi pikirannya itu jahat, berbuat dosa dari setan, ya, apa? Tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesadaran kesalahannya. Itu orang yang bertakwa tuh. Jadi kalau dia bertakwa ketika dia melakukan haji cuman ingin dipanggil Bu Haji, Bu Haji. Oh, dia muhasabah. Oh, janganlah, saya niat ini karena Allah. Nah, itu dalam surat Al-A'raf ayat 201 itu maksudnya. Jadi itu menjadi poin penting tuh muhasabah tuh. Oh, saya beramal, bersedekah, berinfak. Ini tujuannya untuk pujian, viewers, atau untuk cari keuntungan manusia. Atau lillahi ta'ala. Nah itu. Nah kalau dia muhasabah, oh iya, udah saya minta maaf, saya ini koreksi itu. Jangan sampai nanti lupa. Nah, orang-orang yang bertakwa tuh selalu dibayangi tuh pikiran-pikiran nggak benar tuh. Tapi dia ingat sama Allah, ketika ingat sama Allah dia bertobat. Harusnya begitu. Nah, teman-teman, cara melakukan muhasabah ketiga adalah setelah melakukan sesuatu dengan tujuan agar kita tuh dapat menemukan kesalahan yang kita lakukan, menyesali dengan taubat dan tidak melakukannya lagi pada masa mendatang. Nah, itu penting. Jadi muhasabah itu apa? Muhasabah apa? Muhasabah itu setelah melakukan sesuatu itu merupakan sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Begitu banyak orang yang melakukan kesalahan tapi tidak memahami dan tidak menyadari lalu mengulangi kesalahan itu. Ya. Apalagi jika hal yang dilakukan telah mencapai kesuksesan tuh. Oh, saya sudah berhasil. Saya dipanggil haji, berangkat haji. Dipanggil Bu Haja, udah berhasil tuh. Lupa diri tuh. Oh, saya bersedekah ingin cari pengikut. Dapat pengikut banyak. Lupa dia sama Allah. Nah, dia nggak mau bertobat tuh. Nah, itu akhirnya apa? Mencapai kesuksesan. Padahal bisa jadi terdapat kesalahan dalam pencapaian kesuksesan tersebut.
Nah, Allah sangat mencintai seseorang yang dapat menemukan kesalahannya diri, ya, bertobat kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh, ya Allah, saya bertobat. Kemarin saya salah, saya melakukannya hanya pujian manusia, bukan karena Allah. Nah, gitu. Nah, teman-teman, banyak sekali. Bahkan Allah itu sangat suka kepada orang yang ketika bertobat, dia tahu dia salah, dia bertobat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'alaihi ba'irihi wa qad adallu fi ardin falat. Sungguhnya Allah lebih suka menerima tobat seorang hamba melebihi kesenangan orang yang menemukan kembali barang unta yang hilang tiba-tiba ada di depannya. Ada kita punya barang hilang, motor, mobil, segala macam, uang, emas yang paling kita sukai, HP hilang tiba-tiba ada di depan kita, kita kan senang, ya Allah, ini ada gitu. Nah, Allah itu lebih suka sama orang yang kondisi lagi hilang barang berharganya, ketemu di depannya. Allah lebih suka kepada hamba yang posisi dia salah lalu dia bertobat. Allah sangat suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Teman-teman yang dirahmati Allah, meninggalkan muhasabah akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Ya. Karena muhasabah itu merupakan hal yang sangat penting. Introspeksi diri itu sangat penting. Ada 4 bahaya yang ditimbulkan jika muhasabah itu ditinggalkan. Ada 4 bahayanya. Pertama, meninggalkan muhasabah itu akan menutup mata dari berbagai akibat buruk kesalahan dan dosa yang dilakukan. Mata yang di depan sama mata hati. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seseorang itu saat seseorang melakukan muhasabah, dia akan mengetahui kesalahan dan akibatnya serta tidak mau mengulangi dosa dan kesalahan yang sama karena dia menyadari akibatnya. Dia nggak ulangin lagi, kan gitu. Nah, akan tetapi bagi orang yang tidak mau melakukan muhasabah, kalau dia nggak mau introspeksi, dia akan menutup mata dari berbagai akibat perbuatan buruk, baik yang menimpa dirinya, keluarganya, maupun menimpa orang lain. Ditambah lagi jika dia tidak menyadari bahwa dosa akan kesalahan yang telah dilakukannya sangat banyak. Nah, bahwa jangankan untuk memikirkan akibat buruk perbuatan, mereka itu berdosa pun tidak. Banyak orang-orang yang nggak muhasabah tuh pede, udah tahu salah tapi dia pede, terus jalan. Nah, itu bahayanya orang nggak mau muhasabah introspeksi itu. Ya, udah tahu salah dia terus aja tuh, karena dia nggak pernah mau muhasabah. Hati-hati itu. Nah, bahaya kedua meninggalkan muhasabah adalah seseorang dapat larut dalam situasi dan kondisi yang sedang berlangsung, sehingga dia dikendalikan oleh keadaan. Nah, banyak orang-orang yang dikendalikan sama keadaan tuh. Ya, bukan dia yang mengendalikan keadaan, tapi dia dikendalikan sama keadaan. Terombang-ambing sama viewers, sama netizen yang ngomong begini, oh terombang-ambing dia, oh euforia, oh ternyata masih ada yang bela saya begini-gini, oh terombang-ambing dia. Dia nggak melakukannya karena sang pencipta, karena Allah. Hati-hati teman-teman. Ya, dia akan merasa senang dan bersemangat kalau melakukan kebaikan karena pujian. Jadi kalau melakukan kebaikannya karena pujian manusia, berangkat haji, umroh karena supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bersedekah supaya dibilang, wah orang yang hebat, banyak duitnya ini, oh dipuji. Nah, dia lupa tuh, akhirnya apa yang terjadi? Senang dia. Semakin bersemangat, semakin ngasih koin-koinnya, semakin bersedekahnya banyak. Nah, sementara itu ketika ada orang yang mencela, dia menjadi tidak semangat lagi, bahkan meninggalkan kebaikan itu. Tapi kalau udah nggak ada pujian lagi, udah orang musuhin yang dulunya dia kasih uang, ketika dimusuhin dia udah nggak mau dia sedekah lagi. Ah, udah males lah gue sedekah lah. Orang sedekahnya bukan nggak ikhlas, ngarep pujian. Nah, itu bahayanya muhasabah kedua tuh. Jadi kalau umpama dia sedekah dipuji, dia makin semangat. Tapi kalau nggak ada yang muji, udah nggak semangat lagi. Nah, itu bahaya tuh. Ya. Nah, orang yang larut dalam keadaan juga akan menjadi orang yang lupa diri saat senang atau putus asa saat susah. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nah, ketika muhasabah dilakukan, seorang muslim itu akan selalu mempertahankan kebenaran dalam dirinya, dalam keadaan bagaimanapun. Karena kebenaran itu mutlak. Dia nggak butuh pujian, cuman kebenaran. Mau dimanapun kebenaran, mau ada orang yang nggak ada yang nyanjung, disanjung, ada yang muji, ada yang benci, udah dia istiqomah, continue dia. Mau ada yang ngasih uang, nggak ada yang ngasih uang, mau ada yang ngasih bonus, nggak ada yang ngasih bonus, mau ada yang caci maki, mau ada yang muji, continue dia. Karena dia hanya berharap kepada Allah dan cuma memegang kepada kebenaran, bukan pujian. Ya. Walaupun apapun resikonya, suka tidak suka, berat atau ringan, bahkan dalam kondisi mengandung resiko yang tidak menyenangkan, tetap dia berdakwah. Tetap dia melakukan kebaikan dan kebenaran itu. Bukan mengharapkan sanjungan. Nah, teman-teman, dalam beramal, seorang muslim itu sangat dituntut untuk memiliki semangat tinggi, bersungguh-sungguh, berkesinambungan. Inilah yang kita sebut dengan al-istiqamah. Al-istiqamah itu afdhalu min alfin karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Akibat yang ketiga, teman-teman,
Mengabaikan muhasabah adalah mengandalkan ampunan Allah. Mengandalkan ampunan Allah atas kesalahan yang dilakukan tanpa bertobat terlebih dahulu. Ini kan cuma dosa ringan, udahlah bikin dosa aja. Bahaya tuh orang kalau nggak mau muhasabah. Jadi dosa kecil tuh dianggap dosa kecil ini entah juga diampunin, Allah Maha Pengampun. Itu ya. Tidak mungkin Allah akan mengampuni seseorang tanpa bertobat, dan tidak mungkin seseorang bertobat ya dengan sungguh-sungguh tanpa muhasabah dulu. Orang tuh karena dia bertobat muhasabah dulu. Oh ini salah ya, ini nggak benar ya, baru dia bertobat. Gitu loh. Nah teman-teman, karena tobat harus disertai dengan penyadaran kesalahan. Nah kalau nggak sadar sama kesalahannya mau ngapain? Kan gitu. Nah penyesalan, kesungguhan untuk tidak mengulanginya kembali. Lah kalau dia nggak muhasabah gimana dia bisa introspeksi? Kan harus muhasabah dulu baru dia taubat sama Allah dengan sungguh-sungguh. Nah dalam hidup kita juga mendapati orang-orang yang hanya memahami ajaran Islam itu secara tekstual, sehingga menganggap mudah mendapatkan ampunan Allah. Allah ini kan Maha Pengampun, udah lah bikin dosa aja lah. Akhirnya kayak gitu tuh, kan dosa kecil ini, masya Allah, na'udzubillah. Ya. Nah ini fatal teman ya, fatal sekali ya. Gak boleh, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi besar. Ya, jangan kau berpikir dosa kecilnya, tapi kau berdosa kepada siapa? Kau berdosanya kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu yang maha tinggi. Ya, jangan kau anggap itu dosa ringan, dosa kecil segala macam. Nauzubillah. Akibat yang keempat, yang terakhir dari meninggalkan muhasabah adalah mudah melakukan kesalahan dan menyepelekan dosa. Kalau dia itu nggak meninggalkan muhasabah tuh apa akibatnya? Karena dia mudah melakukan kesalahan dan dia menyepelekan dosanya, gampang lantas gue tobat. Hati-hati tuh. Karena menganggap tidak berbahaya, tidak ada resiko, tidak ada akibat dari dosa yang dilakukan. Orang tidak melakukan muhasabah akan dengan mudah melakukan dosa, teman-teman. Hati-hati. Mereka akan menganggap enteng dosa. Sementara itu orang yang melakukan muhasabah, sekecil apapun dosa yang dilakukan akan menyesali kesalahannya. Ya, dengan penyesalan yang mendalam, dan dia tidak akan mungkin mengulanginya lagi. Ya. Jadi kayak gitu ya. Akhirnya menjadilah sahabat yang dirahmati Allah ya, bagi kita bahwa kita dapat menemukan cacat dan celak diri kita dalam bentuk sikap, sifat, dan perilaku yang buruk dengan cara muhasabah. Insyaallah, yuk kita belajar menjadi muhasabah, introspeksi. Pada akhirnya kita itu udah nggak sibuk dengan mencari kesalahan orang lain, apalagi aib orang lain. Kita lagi sibuk mencari aib kita sendiri. Orang yang beriman, Islam sejati itu di mana lisannya, pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, pengendusannya, pengecapnya nggak akan sibuk dengan kesenangan orang lain, kesusahan orang lain, penderitaan orang lain, aib orang lain. Udah nggak butuh itu dia. Dia sibuk memperbaiki dirinya. Sampai-sampai dia udah nggak ada lagi sibuk untuk mencari tahu aib orang lain, celah orang lain apalagi. Karena dia lagi sibuk mencari aib dirinya sendiri. Ya. Nggak peduli orang lain mau bagaimanapun, dia lagi sibuk sama diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Itu aja saya Rabbana lam tanah rabbi alam fauna fakirna qatilan fi dinina al-a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Sekian muhasabah. Saya punya akun TikTok, manfaat sama mudarat lebih banyak mana ya? Gitu loh. Saya masuk komal-komal lintas agama, perdiskusian, lebih banyak mana ya? Saya ketika masuk TikTok ini dalam lintas perdiskusian, pada akhirnya banyak orang yang suka atau membenci, banyak orang yang mendapatkan edukasi pengetahuan atau tidak. Itu namanya muhasabah, introspeksi. Gitu loh. Saya buka komal itu nambah teman, nambah saudara, atau saya nambah musuh. Gitu. Saya buka TikTok, buka komal, edukasi, saya pernah ketemu sama si ini, sama si ini, sama si ini. Terus ini menambah pertemanan, persahabatan, semakin akrab, semakin ingin mengerti sudut pandang berbeda, atau karena ingin merasa paling hebat, paling benar. Nah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah modelnya kayak gitu teman-teman. Itu namanya muhasabah, introspeksi. Saya ini butuh pengakuan saya paling pinter, saya paling hebat, atau ingin mengerti sudut pandang yang berbeda tapi kita tetap akur.
Bukan malah ketika kita ini bertemu dengan kulit yang berbeda, ada yang putih, ada yang bening, ada yang hitam, ada yang kusam, ada yang kurapan gitu, ada yang kelam gitu. Tapi ingin tetap bersama dalam kondisi ketidaksamaan tadi, tapi ingin tetap membangun sesuatu yang lebih banyak manfaatnya ketimbang berpikir ke tingkat yang berbeda sudut pandangnya. Kayak gitu teman-teman. Itu pentingnya ya. Makanya itu saya selalu sarankan sama teman-teman. Itu muhasabah itu sangat penting menurut saya. Ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu, introspeksi dulu kamu sebelum nanti yang mengintrospeksi Allah. Saya tuh ikut TikTok tuh berapa tahun ya. Lebih banyak nambah teman untuk dalam persaudaraan, nambah pengetahuan, atau malah tambah musuh, malah tambah orang nggak mau. Hadirnya saya tuh membuat orang itu nyaman, membuat orang bertambah ilmu, orang yang lagi posisi hati lagi kalut, lagi sedih. Terus orang itu menambah wawasannya jadi bahasanya senang, tenang, gembira. Atau saya buka akun TikTok malah bikin nggak ada manfaat untuk orang. Oh, saya nggak ada ilmu. Tapi saya dengan caranya ini saya bisa belajar. Saya punya ide, punya gagasan, bisa menyampaikan gagasan sama orang yang kali orang itu nggak punya gagasan, saya kasih gagasan. Oh, orang itu nggak punya ilmu, saya kasih ilmu. Oh, orang itu nggak ada harta, saya bisa menyalurkan harta. Itu banyak tuh introspeksi di situ. Ya, nah itu penting tuh muhasabah ya, teman-teman. Itu. Jadi umum itu. Milih-milih nggak ya saya nih? Oh, saya masih milih-milih, kayaknya saya nggak bagus deh. Nah itu muhasabah. Saya pengen berteman sama ini, kalau berarti saya masih nggak bahagia tuh. Nah, orang bahagia itu kan orang yang mau berteman dan bersahabat dengan apapun dan siapapun tuh. Nambah teman 10, yang benci 1, yang dipikirin 1, betul. Kertas putih. Terus kita kasih titik 1, noda hitam 1. Kita nggak fokus kepada putih yang lebar itu, kepada titik hitamnya itu. Bang, mau nanya, gimana kalau ngeblok teman karena kita sakit hati? Oh, kalau sakit hati itu, ya, berarti kita masih belum bisa berdamai sama diri kita. Ini nih, saya sebelum ngomong tentang orangnya yang selalu bikin troublemaker ya kalau bahasa kita, yang selalu ini. Berarti kita masih belum menyadari diri kita. Coba tanya sama diri kita, apakah kita ini sempurna, nggak pernah bikin salah, teman-teman? Nah, kalau kita memandang orang salah bisa lupa. Kalau dia lupa tinggal ingatkan. Kalau dia salah ya tinggal ingatkan. Tapi bukan berarti orang itu kenapa ya nggak disaranin kok nggak mau. Kadang-kadang kalau kita menyarankan nggak mau, jangan salahin orangnya. Mungkin gaya dan bahasa kita yang tidak menarik, teman-teman. Itu yang harus dikoreksi. Ya, itu yang harus dikoreksi. Ya, makanya bukan orang yang salah. Kita mau ngeblok, silahkan. Itu hak kita mau ngeblok. Tapi juga orang punya hak juga kan, kuasanya dia bikin kita marah. Tapi kan untuk marah dan tidak kan ada di kendali kita kan. Kuasanya orang bikin kita benci, tapi untuk benci dan tidak kan ada di kendali kita. Sepakat nggak teman-teman? Apa sih enaknya membenci itu apa? Manfaatnya membenci itu apa teman-teman? Coba. Membenci itu enaknya di mana sih membenci itu? Gak ada, soalnya menyakitin diri sendiri kalau membenci. Iya, membenci itu pertama badan juga bisa kurus. Jadi kalau orang yang gemuk itu biasanya itu nggak pernah benci tuh. Menang tuh orang gemuk sekarang, gue angkat-angkat habis itu. Ih, untung lagi aku. Mama yang badannya lagi subur, berarti saya nggak pernah benci, buktinya saya gemuk gitu. Menang banget itu Jimmy. Pasti seneng banget bang. Tumben Ustadz gue baik banget tuh. Muji-muji jarang banget nih. Iya Bang Jimmy itu bentar lagi, tapi lain lagi tuh Bang Jimmy. Oh gitu. Dibanting habis itu dibanting. Habis itu dibanting. Enggak lah. Intinya nggak ada manfaatnya benci orang, kesel sama orang. Sudahlah.
cara terbaiknya itu pada saat kita itu melihat orang lain bertingkah laku nggak benar, maka kau seakan-akan lagi melihat dirimu, teman-teman. Ya, ngelihat ada orang nggak benar, lagi lihat dirimu sendiri. Kau lagi berisik sama dirimu sendiri. Berdamailah sama diri sendiri. Kita hidupnya itu bukan di sorga, di dunia. Kita tuh lagi di dunia. Di dunia itu tempatnya orang bikin salah, lupa, ya tinggal udah. Kita nggak hidup di sorga kok, bukan sama malaikat, sama manusia. Jadi ya udah, meminimalisir lah, berusaha untuk tidak kecewa, tidak sakit hati. Kita udah berusaha secara maksimal, tiba-tiba mendapatkan teman, ya udah, berarti ini dikasihkan Allah turunkan orang yang tidak baik untuk menandakan bagi Allah kamu orang baik. Diturunkanlah orang yang memfitnah kamu karena di dalam diri kamu tidak ada kejelekan, maka difitnahnya kamu. Simpel kan hidup itu. Nah, itulah perlu ilmu. Gitu loh. Jadi simpel, sesimpel itu. Kenapa kok ada orang yang jahat sama saya? Itu bagus. Ya. Musuhnya kebaikan, kejahatan. Berarti Allah kirimkan orang yang jahat supaya menjadi tanda bahwa kamu orang baik. Tinggal masalahnya, kamu dimusuhin sama orang jahat apa sama orang baik? Itu doang kuncinya. Nah, ngapain marah sama orang, kesel sama orang? Ya. Cari yang bikin kita terhibur. Ya. Di akhir zaman tuh teman-teman, di akhir zaman bisa bercanda, bisa guyon, itu mahal loh. Iya. Bisa rileks, bisa happy di akhir zaman tuh mahal. Bisa guyon, padahal kita lagi banyak kasbon gak lunas, rumah tangga, keinginan yang belum tercapai. Walaupun dunia banyak, tapi ada keinginan yang mungkin dalam diri kita masing-masing. Saya tuh lagi pengen ini sebetulnya, cuman kita tutupi. Tapi kita masih bisa bahagia, masih bisa tertawa bersama, senyum bersama, happy bersama. Itu mahal teman-teman. Di belahan bumi sana, ada di Jepang, ada di Cina, ada itu kehidupan Amerika, itu kehidupan yang benar-benar maaf gitu loh. Kayaknya rutinitasnya dunia hingga pada akhirnya apa? Hati itu kering, kerontang, gersang, nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hidupnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia hidupnya di pinggir kali, kontrak mungkin 5 bulan belum bayar, dikejar-kejar, udah gitu anaknya 5, gentengnya bocor, makan kadang pas-pasan harus bersama sama anak-anaknya, tapi dia masih bisa bercanda. Istri masih bisa menyapa suaminya dengan santun, dengan menghormati suami. Suami masih bisa memeluk istrinya ketika dia bersedih dan menangis. Anak-anak yang lagi sakit, satu sakit-sakitan, korengan, satu lagi rewel, satu lagi nakal, masih bisa tertawa dan dirangkul. Itu bahagia surga sebelum surga sesungguhnya, teman-teman. Daripada kaya raya, CEO, mobil Mercy, rumah gedong, segala macam, tapi hatinya nafsi-nafsi. Apa yang bisa bikin nikmat di situ? Paham ya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Biasa hidup itu. Yang namanya hidup itu ujian kok. Ada penderitaan, kesusahan, tinggal ngelobinya aja. Ada rasa sakit, rasa getir, kecewa, sakit hati, ya tinggal kita yang mengolahnya gimana. Gitu. Jangan kedikte. Jangan terlalu kedikte dengan keadaan. Itu. Silakan teman-teman. Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus sih. Tapi itu pertanyaan sebetulnya lagi nyindir saya gitu. Pokoknya kalau umpama teman-teman tuh orang yang nggak pernah sakit hati itu pasti gemuk lah. Udahlah, is the best lah orang-orang yang gemuk sehat itu. Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau apa maksudnya muhasabah tuh termasuk juga kayak gini ya, mengkoreksi diri sendiri, termasuk waktu hari ini aku udah ngelakuin apa ya buat kebaikan, aku ngelakuin salah apa ya hari ini gitu, termasuk andaikan waktu itu aku nggak kenal dia, nggak dipinjamnya duit gue gitu ya. termasuk Sebelum muhasabah itu introspeksi itu sebelum
sedang melakukan, setelah melakukan. Itu kan dipikir terus. Gitu. Dipikir gitu. Sebelum melakukan aktivitas diintrospeksi, itu muhasabah namanya. Ini saya kalau buka komal manfaat atau tidak. Ini kalau saya ngomong penting atau tidak, urgent atau tidak, manfaat atau tidak, nyenengin orang atau tidak, itu muhasabah tuh. Atau ketika sudah melakukan satu amalan, dimuhasabahin tuh. Ini saya sudah melakukan ini. Kayaknya tadi saya ada yang keliru deh. Saya niatnya untuk pujian orang bukan karena sang pencipta. Gitu. Itu muhasabah tuh. Atau setelahnya, udah malamnya kita mau tidur, saya dari pagi ngapain, bantu orang atau tidak, nyakitin orang atau tidak, nyenengin orang atau tidak. Gitu. Itu muhasabah. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh buat Ustadz Hanafi dan buat Uti dan rekan-rekan yang lainnya. Siap, Bang Abi. Salam jaya, api. Ya, Bang. Iya, Tat, mau tanya Tat, ini sebenarnya masalah khilafiyah apa ya? Lebih ke saya nggak tahu sih tadi, ini kan masalah muhasabah ya. Tapi ini kayaknya lari dari konteks nih pertanyaan saya, Tat. Yang penting jangan nyebur. Kalau masih lari masih bisa dikejar. Tapi kalau udah nyebur jurang, nggak ada yang mau nyebur, nggak ada yang mau Siap. Pak, insya Allah nggak bakal nyebur ini. Siap. Ini Tat, masalah sholat Jumat ini Tat. Saya kan dari daerah Lampung. Siap. Dari Kota Agung itu ada beberapa daerah atau beberapa desa lah, walaupun satu kecamatan itu sholat Jumat yang habis sholat Jumat terus mereka melakukan sholat zuhur lagi dengan dalil itu apabila tidak sampai 41 orang yang mengerti Al-Quran atau arti Al-Quran, sholat Jumatnya tidak sah gitu. Nah, sedangkan saya pakai yang syarat yang penting genap dengan 41 orang itu kan sudah bisa buat Jumat kan, sholat Jumat. Nah, tapi ada beberapa desa itu setelah Jumat mereka menganggap tidak sah kalau nggak diulang dengan sholat zuhur lagi itu Tat. Iya. Oke. Jadi pandangan mengenai sholat zuhur setelah Jumat itu pendapat yang berbeda di kalangan ulama fikih. Mayoritas ulama berpandangan bahwa sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur, sehingga sholat zuhur itu tidak wajib dilakukan setelah Jumat. Tidak wajib ya, bukan berarti salah, tidak wajib. Tapi sebagian ulama lain tetap menganjurkan salat zuhur namanya mengulang. Ada ya, mengulang setelah Jumat sebagai bentuk namanya ikhtilaf, keluar dari perbedaan pendapat atau ikhtiyat atau kehati-hatian. Nah, pandangan berpendapat salat Jumat menggantikan salat zuhur, itu salat Jumat itu kan 2 rakaat, adalah pengganti salat zuhur 4 rakaat. Hukumnya wajib bagi setiap muslim memenuhi syarat. Dalilnya adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa salat Jumat adalah 2 rakaat dan dilakukan dengan berjamaah. Dengan demikian, setelah salat Jumat yang sah, kewajiban salat zuhur sudah gugur, nggak perlu lagi salat zuhur. Pandangan yang menganjurkan salat zuhur ada setelah Jumat keluar dari perbedaan pendapat ikhtilaf tadi. Banyak ulama menganjurkan salat zuhur setelah Jumat untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama, seperti kita banyak lah ngelihat yang kayak tadi di Lampung gitu. Itu namanya ikhtiyat, kehati-hatian. Yang dilakukan sebagai langkah kehati-hatian karena adanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat Jumat dan zuhur adalah 2 ibadah yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Itu banyak. Kesimpulannya, mayoritas ulama sepakat bahwa salat zuhur itu tidak wajib lagi bagi yang sudah melaksanakan salat Jumat yang sah. Gitu. Tapi pelaksanaan salat zuhur setelah Jumat meskipun tidak wajib, tidaklah berdosa. Ingat ya, ini merupakan bentuk kehati-hatian, ikhtiyat atau upaya keluar dari perbedaan pendapat. Namanya ikhtilaf di kalangan ulama. Gitu ya. Oleh karena itu hukumnya boleh dilakukan, tapi bukan satu keharusan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Paham? Alhamdulillah, syukur. Tapi sekali lagi Tat, itu yang dalil yang menyatakan walaupun tidak wajib tadi ya Tat ya, melakukan sholat zuhur lagi, dalilnya itu termasuk sahih apa gimana Tat kedudukannya Tat? Tafadhol. Jadi gini, ada kalimat an-ibadah haitsu lam talabunin ta'aqqud. Artinya ibadah itu ketika tidak dituntut maka tidak sah. Ya. Jadi kalau umpama ibadah ketika tidak dituntut maka ya tidak sah. Orang nggak diwajibkan kok salat zuhur itu. Tapi bukan berarti posisinya salat zuhurnya nggak sah. Ngerti nggak? Jadi kaidah-kaidah itu harus paham.
Nah, ada juga keluar dari ikhtilaf perbedaan ulama itu begini ya. Ada landasan karangan daripada Syekh Abu Bakar bin Syed Muhammad Syata, di mana kesimpulannya salat zuhur setelah Jumat ada kalanya wajib, sunnah, dan haram. Yang wajib sebagaimana dalam persoalan diragukan mana yang lebih dulu melaksanakan takbiratul ihram saat terdapat berbilangan Jumat tanpa adanya hajat. Nah, itu banyak nanti. Seumpama nih dia ketika dia salat zuhur lagi karena dia berpendapat dari madhabah daripada madhabnya Imam Syafi'i harus 40. Dilihat kondisinya, ini saya sebetulnya udah sah, cuman saya ikhtiyat kehati-hatian ya udah saya salat zuhur lagi. Gitu. Bukan mengenai masalah dalil, itu masalahnya tentang furu, cabang fikih. Ya, fikih. Nah, kalau fikih itu kan kehati-hatian kan penting kan? Contoh nih, saya kasih contoh abangku. Kan ada dalil sahih bahwa Nabi Muhammad itu pada saat salat itu kan dia menyentuh kaki itu lagi salat itu tersentuh kan kakinya dengan istrinya, betul nggak? Karena pada saat salat itu kan berdekatan lagi tidur. Gitu? Ada yang mencium keningnya. Kan posisinya Nabi nggak wudhu lagi gitu. Pertanyaannya, ada nggak yang melihat Nabi itu nggak wudhu lagi, atau ada nggak yang melihat Nabi wudhu? Sama-sama nggak ada yang lihat. Ketika menyentuh istri, kan nggak ada yang lihat Nabi itu nggak wudhu lagi. Apakah Nabi itu langsung wudhu, atau jangan-jangan ada nggak yang tahu kalau Nabi itu sebetulnya ngambil wudhu di rumahnya, terus dia berangkat salat? Kan nggak ada yang tahu juga. Itu namanya ikhtiyat, kehati-hatian Imam Asy-Syafi'i itu di situ. Paham? Itu kalau basul masail itu kayak gitu dalam fikih itu abangku. Oke, terakhir nih, terakhir saya sering diskusi sih sama orang-orang yang suka habis sholat Jumat, tapi dia, maksud saya mau bertanya ke Ustaz, salah nggak sih argumen yang saya berikan ke mereka gitu ya, Tat ya. Saya bilang kan, kalau ngelihat dari syarat-syarat sholat Jumat, saya bilang kan, kayaknya nggak perlu lagi kita sholat zuhur, saya bilang kan, karena Jumat itu salah satunya 2 rakaatnya yang kita pakai gerakan, yang dua rakaatnya adalah mendengarkan khutbah, saya bilang kan gitu. Nah, itu saya bilang, jadi udah nggak perlu lagi sholat zuhur lagi, saya bilang kan. Ya sempet lah rame di kampung itu Tat gitu. Jadi ketika mereka pakai dalil, mereka banyak sih dalilnya gitu kan. Cuman saya nggak hafal gitu. Akhirnya ya saya mental juga gitu. Jalur amannya tetap kalau udah sholat Jumat masih sholat zuhur apa enggak gitu aja Tat. Untuk saya lah pribadi gitu. Jadi gini teman-teman, hukum mengulang sholat zuhur setelah pelaksanaan sholat Jumat. Saya kasih rincian, disimak ya. Hukumnya bisa pertama jadi wajib. Berlaku dalam kondisi tidak terpenuhi syarat keabsahan Jumat. Tahu nggak syarat sahnya Jumat? Tahu ya? Betul nggak? Insya Allah. Ya. Ditentukan 2 Jumatan dalam satu desa tanpa ada hajat. Sementara diragukan mana yang terlebih dahulu melaksanakan takbiratul ihram. Jadi ada 2 masjid berdekatan. Terus yang dihitung ini mana yang lebih dulu takbir, lakuin Jumat. Kalau ini yang A lebih dulu, berarti yang ini nggak sah nih. Atau juga yang di sini nggak tahu, jangan-jangan yang B yang lebih dulu takbir. Terus nggak lama ini dalam ikhtilaf perbedaan. Maka dia salat zuhur lagi. Udah. Gitu loh. Itu jadi wajib. Hukumnya wajib salat zuhur. Kenapa? Karena memang di situ ada tentang mengenai mengulangi salat zuhur. Kewajiban mengulangi zuhur ini dikarenakan salat Jumat yang dilakukan di kedua tempat sama-sama tidak sah. Paham? Sedangkan apabila yang dahulu melakukan takbiratul ihram adalah salah satunya, maka yang wajib mengulang salat zuhur. Gitu loh. Kedua, salat zuhur itu jadi haram. Berlaku saat syarat-syarat sah Jumatnya sudah terpenuhi dan hanya dilakukan di satu tempat dalam satu desa. Dalam kondisi tersebut haram hukumnya mendirikan salat Ida zuhur. Ya. Setelah salat Jumat. Sebab apa? Jumatnya sudah mewakili salat zuhur. Imamnya semuanya terpenuhi semuanya. Ya. Paham ya? Nah, makanya ibadah ketika tidak dituntut maka tidak sah. Ya. Itu kaidahnya. Jadi hukumnya haram tidak sah sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum fikih bahwa ibadah ketika tidak dituntut maka ya tidak sah. Orang nggak dituntut kok kamu melakukan gitu. Ketiga, itu menjadi sunnah. Hukum ini berlaku saat terjadi pelaksanaan 2 Jumatan dalam satu desa karena ada hajat. Misalnya disebabkan daya tampung masjid yang tidak memadai.
Dulunya musola, yang ini masjid, tiba-tiba musolahin lama-lama gede, mekar, akhirnya jadi masjid, bikin 2 Jumat. Ngerasain nggak sih ada yang kayak gitu sekarang? Banyak kan yang kayak gitu kan, betul nggak? Banyak Ustadz, Hasan, terutama banyak di kan? kota-kota itu. Nah, kota-kota. Nah, selepas pelaksanaan Jumat, jamaah disunahkan mengulangi salat zuhur. Hukumnya jadi sunnah ngulangnya. Paham ya? Ini kaidah fikih. Ya, sebagaimana pendapat di kalangan Syafi'iyah tuh. Tidak membolehkan berbilangan Jumatan dalam satu desa secara mutlak meski ada hajat. Oleh karena itu dalam kondisi dibutuhkan berbilangnya Jumatan, maka jamaah dianjurkan untuk mengulangi salat zuhur setelah pelaksanaan Jumat. Untuk apa? Untuk menjaga perbedaan pendapat ini, maka di situ adalah keluar daripada ikhtilaf perbedaan ulama. Ada yang namanya dianjurkan. Jadi sunnah. Jadi ketiga rincian ini teman-teman, ya, yang saya sebutkan atas pada sebuah keterangan yang disimpulkan oleh Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato, gitu. Nah, itu kalau belajar tuh kayak gitu. Nanti ada rincian-rinciannya. Gitu. Oke, Jadi nggak jazakumullah perlu. Ustadz. Ana udah paham sekarang dan apa yang harus Ana lakukan nanti, Ana udah paham. Insyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir. Afwan Siap, minjil alhamdulillah, kalam. sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau masih masalah gitu kan kayak, tapi yang bingung itu kalau udah ikhtilafnya bini 1 minta ini, bini 2 minta ini, bini 4 minta ini, bini 3 minta, itu saya bingung itu mau lurusinnya Bang Jimmy. Kalau cuman berbeda pendapat dalam hukum masih enak, tapi kalau berbeda pendapat bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, ini yang bingung. Tapi saya baru tahu rumit juga ya Pak Ustadz. Soal kayak Nggak gitu. ada yang rumit. Enggak, Nggak ada yang maksudnya, rumit. ya kan saya kan orang Yang rumit luar. karena nggak ada ilmunya. Contoh Iya. nih, Bang Jimmy main ke rumah saya punya Mercy. Bang Jimmy pasti pindahin Mercy dong. Gue mau pindahin mobil gue, depan lu pindahin. Udah kalau nggak bisa bawa mobil udah keringet dingin, orang nggak ada ilmunya, nggak ngerti. Iya. Tapi kalau Bang Jimmy sudah punya ilmu bisa memimpin mobil, jangankan mobil, kapal gue pindahin kan gitu. Bang Jimmy, gue udah ada ilmunya, simpel gue pindahin. Makanya ilmu itu wajib. Gitu, Iya, Bang makanya Jimmy. buat saya begini loh Pak Ustadz. Karena kan berhubung saya kan orang luar juga ya. Yang saya tahu gitu kan. Kalau orang Jumatan kan ya udah asal burunya benar, tata sholatnya benar. Kayaknya udah beres deh, sesuai semua gitu. Ternyata ada yang gitu-gitu juga ya, agak rumit juga gitu maksud saya. Iya, Mesti tapi tidak ada yang saling merasa paling benar kalau di dalam ikhtilaf itu, Bang Jimmy. Kalau kita mengerti sudut pandangnya ketika kenapa kok dia itu kalau salat zuhur lagi, kenapa? Kan dia tujuan dia untuk hati-hati. Jadi nggak bisa saling merasa paling benar, paling ini enggak gitu. Kalau dalam ikhtilaf itu. Kalau dia mengerti ya, belajar tentang lintas madhab. Kalau ini kan di Komal-Komal kan kebanyakan lintasnya lintas iman kan, lintas agama. Ini lintas madhab. Gitu. Ya justru berarti perlu penting seorang Muslim yang benar-benar ngerti sama ilmunya gitu Pak Ustadz kayak gitu. Ya. Jadi dia ngelihat ilatnya, sebab musababnya kenapa kok ada perbedaan. Iya. Jadi dia tahu sebabnya. Sama gini nih, kalau ikhtilaf tuh sama kayak gini Bang Jimmy. Bang Jimmy ke rumah sakit Islam, sama rumah sakit Cipto, sama Budiasi rumah sakit, sama-sama rumah sakit. Tapi ketika saya panas ke Cipto, racikan obatnya, nanti sebulan kemudian saya masuk ke rumah sakit Islam sama rumah sakit Pertamina, terus lihat obatnya, belum tentu sama. Iya. Kenapa? Bisa jadi di Cipto tuh kadar panasnya, kondisi situasinya Bang Jimmy lagi apa, dikasihnya seperti menurut dokter ini. Tapi pada saat nanti ke rumah sakit Cipto, kadarnya berbeda pada saat dicek. Betul nggak? Itu kerennya tentang hukum itu. Lihat zamannya, kondisi. Dulu pada peperangan, situasi peperangan itu gini, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Contoh nih hadis. Kamu menyerupai pakai jas, pakai zaman kompeni Belanda, dianggapnya apa? Mata-mata tuh. Dianggapnya penjilat Belanda tuh. Iya. Udah jangan pakai jas, jangan pakai ini gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak berlaku. Nah, lihat posisi, situasi, kondisi, ilat hukum pada masa itu. Itu Bang Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil lah Bangku. Udah ngopi belum? Alhamdulillah Ustaz. Suaranya agak kecil. Biasanya kalau habis ngopi biasanya agak kencang suaranya. Ini Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Silakan Abangku. Ini belum jalan sebetulnya. Dikit lagi mau jalan. Lanjut.
Karena ini kan ada doa kita setiap habis sholat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Heeh. Di situ ada kata dunia, sedangkan kita ini tinggal kan di bumi, Ustaz. Kenapa di situ ada kata fid dunya? Mm-mm. Itu. Oh, jadi pada saat doa di situ ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa ada kalimat dunia padahal kita di bumi, begitu? Betul, Ustaz. Jadi teman-teman, kalimat fit dunya di dunia dalam doa tersebut karena kita hidup di dunia dan membutuhkan kebaikan di sini. Maka sebelum mencapai akhirat dunia, ya, kenapa apa makna dunia, apa makna bumi? Ya. Jadi bumi ini planet fisik tempat kita tinggal. Sementara dunia adalah konsep yang lebih luas dan mencakup seluruh kehidupan manusia. Pengalaman segala sesuatu yang ada di planet ini serta bisa merujuk pada konsep yang lebih abstrak seperti dunia mimpi, dunia permainan. Paham? Paham nggak? Jadi Paham. kalau bumi ini adalah planetnya, fisiknya, tempat kita tinggal. Kalau dunia ini konsep yang lebih luas. Jadi kalau balaghah dalam bahasa Arab itu dunia itu berarti kan ada namanya dunia mimpi, ada dunia permainan, betul enggak? Itu lebih luas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bumi itu adalah tempatnya. Sedangkan dunia ini segala yang terjadi di tempat itu. Itu namanya dunia. Kita pengen kalamnya kita itu baik, gitu kan? Kita pengen tatapannya kita baik, pendengarannya kita baik, fit dunya hasanah. Ilmu yang kita dapatkan di bumi, ya, fisiknya ini kan bumi, tapi ilmu ini kan juga termasuk dunia tadi. Ya, di dalam bumi itu. Makanya kesimpulannya bumi itu tempatnya, sedangkan dunia segala yang terjadi di tempat itu. Bahkan sesuatu yang tidak berwujud fisik sama sekali. Paham tuh ya, teman-teman ya? Ini saya udah lama nih. Ini udah hampir berapa ya? 20-30 tahun itu ditanya. Saya pernah nanya begitu sama guru saya. Saya pernah nanya kayak antum itu. Persis nanyaannya. Berarti Tapi mengulang jawabannya lagi, Ustaz, ya. ya jadi mudzakarah lagi. Semuanya jadi mudzakarah. Iya ya bumi. Kenapa disebutnya dunia? Nah kalau bumi itu tempatnya. Nah kalau dunia itu segala sesuatu yang terjadi di tempat itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makasih udah jadi bikin saya ngulang. Tafadhol, Ustaz. Ya, mungkin yang lain mungkin ada di bawah yang ingin bertanya, Ustaz. Nah, saya turun. Terima kasih jawabannya. Siap, Abangku. Makasih udah hadir, Abangku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah berapa 40 tahun itu. Ya Allah. Jadi ingat lagi saya itu. Ini makanya ulama itu kalau udah banyak yang meninggal itu ilmu yang kayak gitu itu kan nggak ada itu, kadang harus dicatat, harus tiba-tiba meninggal bukunya udah nggak ada, ini nggak ada. Allah.